Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas masalah surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dulur-dulur seiman, ayat 3 ini pada dasarnya merupakan penjelasan dari ayat kedua surat Al-Baqarah. Di mana ayat kedua pada surat Al-Baqarah adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sambungannya itu tadi, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Jadi ayat ketiga ini pada dasarnya adalah untuk menjelaskan kata-kata muttaqin atau bertakwa. Dulur-dulur seiman, sebagaimana kita ketahui bahwa pada ayat pertama itu adalah merupakan singkatan, bisa juga ada merupakan potongan atau huruf-huruf abjad hijaiyah yang terletak pada permulaan sebagian daripada surat-surat Al-Quran, seperti alif lam mim, alif lam shad, alif lam mim shad, maksudnya ada juga alif lam ro dan lain sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Namun ada pula yang menafsirkannya bahwa itu adalah nama-nama surat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian agar para pembaca atau pendengarnya memperhatikan Al-Quran itu. Dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang disusun dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf dari huruf-huruf bahasa Arab. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dan hanya buatan Nabi Muhammad SAW semata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran itu. Jadi jelas dengan huruf hijaiyah ini itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Selanjutnya juga pada ayat kedua itu Tuhan menamakan Al-Quran itu dengan kata Alkitab, yang berarti juga itu ditulis. Ini sebagai isyarat bahwa Al-Quran itu diperintahkan untuk ditulis. Adapun takwa, nah yang tadi yang dijelaskan dari pada ayat ketiga ini, takwa itu artinya memelihara diri dari sisaan Allah dan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi tidak hanya cukup diartikan takut saja. Selanjutnya ayat ketiga yang kita bahas kali ini merupakan penjelasan dari kata takwa juga, takwa tersebut. Selanjutnya yaitu mereka yang beriman. Jadi kata iman di sini maksudnya yang percaya, mempunyai kepercayaan yang teguh, yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa yang tulus. Tanda-tanda adanya iman ialah dengan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu sendiri. Jadi maksudnya
oleh rasa percaya itu sendiri yang membuat seseorang itu taat kepada Allah. Makin beriman dia, tentu saja dia akan makin taat kepada Allah. Di sini juga disebutkan kata yang mendirikan sholat dan yang percaya kepada yang gaib. Jadi yang gaib ialah yang tidak dapat ditangkap ya oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib yaitu mengiktikadkan sesuatu yang ada walaupun tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Hal ini karena ada dalil yang menunjukkan adanya sesuatu itu, seperti misalnya adanya Allah, adanya malaikat-malaikat, adanya hari akhirat dan sebagainya. Jadi tentu saja maksud gaib di sini adalah kita mempercayai semua yang tertulis dalam kitab Al-Quran ini, apa yang disebutkan oleh Al-Quran ini, walaupun wujud-wujud tersebut tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi gaib, tapi harus disebutkan oleh kitab Al-Quran ini. Jadi bukannya percaya kepada semua yang gaib, yang misalnya tahayul-tahayul yang dibicarakan orang di luar Al-Quran. Tapi di sini maksudnya percaya yang gaib yang khusus disebutkan atau tercantum dalam Al-Quran. Jadi bukan gaib asal ada orang mengatakan ada sesuatu di sana tapi bukan di Al-Quran maka kita harus percaya. Tidak demikian halnya. Jadi percaya yang gaib di sini adalah percaya kepada semua atau maujud yang ada yang tercantum dalam Al-Quran. Sedangkan sholat dalam bahasa Arab adalah doa yang menurut istilah syara ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dari takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan hati kita kepada Allah. Mendirikan sholat ialah menunaikannya dengan teratur dan melengkapi syarat-syarat dan rukun-rukun serta adab-adab baik yang lahir maupun batin, seperti khusyuk, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Dulur-dulur seiman, dalam ayat ketiga Al-Baqarah ini terdapat kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Al-A'la Ibnu Musayyab Ibnu Rafi dari Abu Ishaq dan Abu Ahwas dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang pernah mengatakan bahwa iman di sini maksudnya adalah percaya. Ali ibnu Abu Talhah dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang percaya. Maksudnya membenarkan. Ma'mar mengatakan dari Az-Zuhri bahwa iman ialah amal. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi Ibnu Anas bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih utama bila mereka menggambarkan keimanan terhadap masalah yang gaib, sebagaimana kita bicarakan tadi di atas, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi Ibnu Jarir mengatakan yang lebih utama bila mereka menggambarkan keimanan terhadap masalah yang gaib secara ucapan, keyakinan, dan perbuatan, atau ada kalanya juga takut kepada Allah. Itu semuanya termasuk ke dalam pengertian iman. Jadi intinya adalah membenarkan ucapan dengan perbuatan.
Iman adalah suatu istilah yang mencakup pengertian iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan pembenaran pengakuan yang dibuktikan dengan perbuatan. Menurut pendapat kami dalam hal ini penulis, iman secara makna atau lugawi atau bahasa berarti percaya secara tulus. Akan tetapi ada kalanya di dalam Al-Quran digunakan untuk pengertian tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah pada ayat 61 surat At-Taubah, yang artinya ia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin. Demikian pula yang dikatakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka di dalam surat Yusuf ayat 17, yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Demikian pula makna iman tersebut bila dibarengi dengan amal perbuatan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Tin ayat 6, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya dan mengerjakan amal soleh, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya. Jika digunakan secara mutlak, maka iman yang dikehendaki oleh syara ialah mencakup 3 unsur, yaitu keyakinan, kemudian ucapan, dan perbuatan. Demikian menurut sebagian besar imam. Bahkan menurut riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan Abu Ubaidah serta ulama lainnya, ijma' dengan pengertian sebagai berikut. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, serta dapat bertambah dan berkurang. Banyak hadis dan asar yang menerangkan pengertian ini, yang secara tersendiri telah dikemukakan dalam permulaan syarah Bukhari. Dulur-dulur seiman, di antara mereka ada yang menafsirkan makna iman itu adalah takut kepada Allah, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 49, yang artinya yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedangkan mereka tidak melihatnya. Atau surat Qaf ayat 33, yang artinya yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedangkan dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Al-Qasyah atau takut kepada Allah merupakan kesimpulan dari iman dan ilmu, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dulur-dulur seiman, sebagian ulama mengatakan bahwa mereka beriman kepada yang gaib, artinya yang tidak kelihatan, sebagaimana mereka beriman kepada yang kelihatan. Dan keadaan mereka tidaklah seperti yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perihal orang-orang munafik. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Kami hanya berolok-olok. Juga dalam firman Allah, surat Al-Munafikun ayat 1, itu yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya.
Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Dulur-dulur sekalian, berdasarkan pengertian ini berarti lafaz bil ghaibi berkedudukan sebagai hal atau keterangan keadaan, yaitu sekalipun mereka tidak kelihatan ghaib dalam sini oleh orang banyak, yakni sendirian, mereka tetap beriman. Mengenai yang dimaksud dengan al-ghaib dalam ayat ini, ungkapan para ulama salaf mengenainya berbeda-beda. Tetapi semuanya benar. Mengingat bila disimpulkan dari semuanya, maka yang tersimpul adalah makna yang dimaksud. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas, dari Abu Aliyah, sehubungan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Menurut Abu Aliyah, makna yang dimaksud mereka beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, surga dan neraka, bersua kepadanya, juga beriman kepada kehidupan sesudah mati dan hari berbangkit. Semuanya itu adalah ghaib. Jadi beriman kepada yang ghaib berarti beriman kepada hal-hal tersebut di atas. Hal itu juga sama seperti yang dikatakan oleh Qatadah Ibnu Di'amah. Dulur-dulur sekalian, As-Sadi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh. Keduanya menerimanya dari Ibnu Abbas. As-Sadi juga meriwayatkan dari Murrah Al-Harmadi, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Nabi SAW, bahwa ghaib ialah hal-hal yang tidak kelihatan oleh hamba-hamba Allah, seperti yang disebut di atas, misalnya surga, neraka, pokoknya semua yang gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa mana gaib ialah hal-hal yang didatangkan oleh Allah. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Asim dan Zur yang mengatakan bahwa gaib, al-gaib itu artinya Al-Quran. Dulur-dulur seiman, Atta Ibnu Rabah mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah berarti beriman kepada yang gaib, karena Allah tidak kelihatan. Ismail Ibnu Khalid mengatakan bahwa mereka beriman kepada yang gaib ialah mereka yang beriman sesudah masa Islam, artinya masa Nabi dan sesudah masa Nabi dan masa para sahabat. Zaid Ibnu Aslam mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada yang gaib ialah beriman kepada takdir. Dulur-dulur sekalian, semua saling berdekatan dalam hal pengertian. Mengingat pada garis besarnya semua itu kembali kepada makna gaib, artinya ya hal-hal yang tidak terlihat yang harus diimani. Said Ibnu Mansur mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Mash, dari Imarah Ibnu Umair, dari Abdurrahman Ibnu Yazid mengatakan, ketika kami berada di hadapan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud duduk bersamanya, lalu kami menceritakan perihal sahabat-sahabat Nabi SAW dan semua amal perbuatan mereka yang mendahului kami. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya perkara Muhammad SAW adalah jelas bagi orang yang melihatnya. Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada seorang pun yang memiliki iman lebih afdal daripada iman tanpa melihat.
Kemudian dia membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ila qaulihil maghliyun. Artinya, Alif Lam Mim, kitabkannya. Hadis semisal diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Dia menyebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepadaku Al-Uzai, telah menceritakan kepadaku Asad ibnu Abdurrahman dari Khalid ibnu Duraik, dari ibnu Muhairiz, yang mengatakan bahwa ia pernah berkata kepada Abu Jum'ah sebagai berikut, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Abu Jum'ah menjawab, ya, aku menceritakan kepadamu suatu hadis yang baik, yaitu artinya kami makan siang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami terdapat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang lebih baik dari kami? Kami masuk Islam di tanganmu dan kami berjihad bersamamu. Rasulullah SAW menjawab, iya, suatu kaum dari kalangan orang-orang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku. Menurut jalur yang lain diketengahkan oleh Abu Bakar Ibnu Burdawih dalam kitab tafsirnya, yaitu kami jawab, ceritakanlah, semoga Allah merahmatimu. Abu Jum'ah bercerita, ketika kami bersama Rasulullah SAW, di antara kami terdapat Mu'az ibnu Jabal yang merupakan orang ke-10 dari kami, yang semuanya berjumlah 10 orang. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada suatu kaum yang beroleh pahala lebih besar dari kami? Kami beriman kepada Allah dan mengikutimu. Nabi SAW menjawab, tiada yang menghalangi kalian dari hal tersebut. Karena Rasulullah berada di antara kalian, menyampaikan wahyu yang turun dari langit kepada kalian. Bahkan kaum sesudah kalian. Datang kepada mereka kitab Al-Quran yang telah terhimpun di antara kedua sampulnya. Lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkannya apa yang dikandungnya. Mereka lebih besar pahalanya daripada kalian. Ucapan ini diulanginya sebanyak 2 kali. Dulur-dulur seiman. Kemudian Abu Bakar ibnu Murdawih meriwayatkannya pula melalui hadis Damrah ibnu Rabi'ah dari Marzuk ibnu Nafi, dari Saleh ibnu Jubair, dari Abu Jum'ah. Dan hal yang semisal dengan hadis itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.